Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fasi sudah menyempatkan diskusi ya. Jadi langsung saja ya Mbak Fasi ya. Ini saya Ya Pak, share. siap. Ini yang mana Mbak Fasi? Yang baru ini ya? Iya betul. Yang rekap kuesioner Pak. Ya, jadi kemarin kan ada problem yang kemarin itu kan, sehingga saya berpikirannya apa ini aja gitu kan. Nah, Mbak Fasinya memilih alternatifnya ini kan. Nah, Iya betul Pak. oh ini udah di total ya? Sudah. Itu untuk yang kuesioner orang tua. Kalau kuesioner aslinya ada? Ada. Itu yang tadi di spreadsheet-nya masih yang. Oh, yang mana ini? Yang asli yang mana? Iya itu Pak. Ini? Iya. Oh. Jadi, itu yang downloadan spreadsheet aslinya. Oh, coba saya buka dulu. Jadi gini Bapak, ini pengaturan diri. Kemudian persepsi. Jadi kita itu ingin melihat keterlibatan orang tua dan persepsi mereka. Ya, saya ulangi ya. Jadi saya itu ingin melihat persepsi orang tua ini tentang matematika, kemudian keterlibatan mereka itu hubungannya dengan pengaturan diri siswa itu seperti apa gitu. Jadi kalau bisa digambarkan itu misalkan ini adalah ini persepsi ya, kemudian keterlibatan orang tua. Kemudian di sini itu pengaturan diri. Nah, ini di sini itu pengaturan diri. Nah, jadi akan kita lihat ini tuh pengaruhnya ke sini itu bagaimana. Ini tadi persepsi orang tua ya terhadap pengaturan diri siswa itu bagaimana. Kemudian keterlibatan orang tua terhadap mandirian siswa itu bagaimana pengaruhnya. Kemudian dua-duanya ini ya nggak bisa dikatakan dua-duanya ini itu pengaruhnya ke pengaturan kemandirian diri itu bagaimana. Pet analisis namanya. Jadi ini itu kalau tidak salah tadi apa tadi persepsi, yang atas persepsi, kemudian apa namanya yang bawah keterlibatan orang tua. Nah, yang variabel terikatnya itu adalah kemandirian siswa atau pengaturan diri siswa. Kalau di situ tertulisnya di kuesioner apa kemarin yang saya lupa. Nah itu. Nah jadi kita akan menghitung satu-satu dulu Mbak Basri. Nah misal nih ini minnya berapa? Min persepsi. Kemudian ini juga minnya berapa? Semua dilihat minnya. Jadi min dari masing-masing ini itu harus dihitung dan juga SD-nya juga dihitung. Nah itu. SD itu standar deviasi.
Nah, tapi ingat bahwa di sini, Mbak Pasri, di sini itu persepsi orang tua itu ada dua. Ada dua, yaitu persepsi matematika, persepsi belajar matematika secara instrumental dengan persepsi belajar secara relasional. Instrumental itu pokoknya kalau belajar itu harus latihan terus kalau belajar matematika itu. Nah, kalau relasional itu harus mengalami, ya, disesuaikan konteks dalam kehidupan sehari-hari, begitulah itu kalau relasional. Nah, itu masing-masing faktor itu dicari minnya. Gitu. Apa yang kedua secara apa, Pak? Yang satu katakanlah gini, konvensional sama konstruktivis gitu. Yang biasa Anda dengar itu kan betul. Iya. Ya itu dua itu. Jadi persepsi orang tua itu ada yang konvensional. Konvensional itu belajar konvensional itu maksudnya belajar matematika itu harus latihan berulang-ulang. Hasil adalah target utamanya, bukan proses ya. Kalau konstruktivisme itu kan proses. Bagaimana anak memahami pembelajaran matematika itu by proses, bukan hanya skor di akhir. Nah, itu masing-masing ada, Mbak. Nanti kita coba praktekkan analisisnya. Ini hanya secara konseptual seperti ini gambarannya. Nanti kalau misalkan berubah, ini kan saya tadi nggak ada persiapan ya. Jadi kalau saya dulu berpikirannya masih seperti ini. Pengaruhnya terhadap pengaturan diri siswa itu bagaimana. Nah, kok dihubungkan kenapa, Pak? Ya kita nanti cari alasannya. Misalnya nih, kalau orang tua menganggap bahwa belajar matematika itu harus latihan terus, ya, berarti dia akan push ke siswa itu pengaturan dirinya seperti apa. Ini nanti berkaitan dengan ini juga apa namanya ya, tadi keterlibatannya terhadap belajar matematika itu. Nah, jadi keterlibatan orang tua ini bagaimana hubungannya dengan bagaimana pengaruhnya terhadap kemandirian anak itu. Gitu ya, Pak Basri ya. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, sekarang kita lanjut ke kuesionernya dulu. Kita lihat kuesionernya dulu. Kan kemarin kan kuesioner langsung saya kasih gitu kan. Mungkin Mbak Fatih belum tahu. Iya. Pertama kuesionernya adalah kuesioner parental involvement, keterlibatan orang tua terhadap belajar di rumah ya. Nah, jadi kuesionernya ini. Nah, kuesionernya ini. Nah, orang tua saya membantu saya mengerjakan PR ketika saya tidak membutuhkan bantuan apapun. Ini yang jawab adalah anak ya. Kemarin kan anak kasih kuesioner gimana sih keterlibatan orang tua terhadap belajarnya di rumah. Nah ini kan ada nih Mbak, ada kontrol, ada support. Kontrol itu bagaimana orang tua mengontrol mengontrol belajar anak di rumah gitu. Kalau support itu bagaimana dukungannya. Nah masing-masing faktor ini dicari minnya. Nah cara mencari minnya kita buka dulu. Ya. Kita buka dulu. Makanya kuesionernya tadi itu saya minta yang asli sebenarnya. Nah ini rekapannya. Ini tadi rekapan apa ya Pak? Lupa. Persepsi. Iya betul dari itu Pak. Kuesioner orang tua. Oke, ini kita copy.
langsung ke Excel, langsung ke SPSS aja. Ini keterlibatan orang tua itu ada dua tadi ya, saya bilang yang ada kontrol, ada support. Iya. Ini Iya, ada 8 item. Kita cek dulu ya, bener nggak ya 8 item kemarin ya? Keterlibatan orang tua. Bentar, saya lihat dulu instrumen di pengaturan diri dulu. Pengaturan diri. Ini kan ya. Ini ada 20 item ya. Nah, ini praktek pengaturan diri ini itu ada 1, 2, ada 4 faktor, Mbak. 3, 4. Nah, masing-masing juga dicari min, kemudian dicari juga standar deviasi. Nah, semua urut ya. Nah, jadi tadi saya masukkan di kuesioner kan 1 sampai 28 ya. Nah, saya meriksa pekerjaan. Nah, ini berarti 1 sampai 20. 1 sampai 20 itemnya ini itu adalah item untuk pengaturan diri. Nah, kemudian 21 sampai selanjutnya berarti saya hitung ya. Ada nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, ini 21. 21 ketika saya mengerjakan matematika, orang tua saya selalu membantu saya tanpa dimintai bantuan tadi kan ya. Yang kontrol tadinya. Nah, jadi dimulai dari 21 itu udah ini saya kasih nama ya di sini. Di SPSS langsung saya kasih nama 21 itu kontrol 1. Ini apa? Ini itu yang ini Mbak ya. Nih, mana tadi? Ringkas ini tadinya. 4 item kan, ini kontrol. Kemudian ada support. Nah, ini saya kasih nama lagi. Support. Itu. Nah, ini nanti saya kasih contoh beberapa contoh ini dulu ya, Mbak. Nah, kemudian dicari reliabilitasnya. Nah, ini saya kasih contoh cara mencari reliabilitas. Ya. Nah, mungkin Anda lupa caranya, yaitu dengan ini, analyze, scale. Di sini ada reliability analysis. Nah, ingat tadi kontrol 1 sampai 4 nih, variabel 1, 21 sampai 24. Nah, kita cari, kita klik kanan, arahkan ke kanan, saya ulang ya. Jadi di sini ini kita masukkan semua atau kita seret ke sini. Kemudian statistik. Nah, di sini ada deskriptifnya. Kita centang aja semua. Ini ada deskriptif per item, jadi ada min, standar deviasi per item, ada scale itu keseluruhan data. Itu jika di delete reliabilitasnya bagaimana gitu. Nah, deskriptifnya apa? Misalkan min, varian gitu ya. Oke, ini mau diklik semua boleh ya. Nah, jadi kita interpretasikan continue. Nah, ini tadi support. Nah, saya bilang kalau orang mengatakan indikator, nah kalau saya mengatakan ini faktor atau komponen ya. Nah, support dari
tadi ya, parenting involvement tadi. Nah, kita klik OK. Klik OK. Di sini muncul, nah nih, Chromebook Alpha itu 0,7. Artinya bagus. Nah, min setiap item ini hasilnya 2,8, 2,9, 3. Nah, ini standar deviasinya. Nah, itu. Nah, maksud saya nanti Anda menganalisis semuanya per faktor dulu. Ini deskriptif dulu ya. Kita pelan-pelan aja. Kita deskriptif dulu. Caranya itu tadi. Ketika Anda menganalisis reliabilitas, itu per item udah ada min-nya. Jadi nggak perlu pusing-pusing nyari analisisnya di mana. Nah, kemudian mana tadi? Nah, di sini per item udah ada kan ya. Ini tadi kan saya klik semua. Atau mungkin saya ulang deh. Ini saya close dulu. Ini karena ada pekerjaan saya yang jadi mungkin takutnya membingungkan. Ini saya ulang. Nah, tadi analyze, kemudian scale, reliability. Nah, tadi udah masuk. Statistik udah, sport, klik OK. Nah, ini skala untuk support itu bagus, 7,5, reliability statistiknya 0,75. Nah, ini korelasi antar item, ini hanya untuk melihat saja. Nah, kemudian apalagi ya, ini min-nya per itemnya, kemudian min faktor ini berapa? Ini bisa dilihat di sini. Item skill statistik dengan Nah, ini. Nah, item min itu Anda mendapatkan 2,976. Ini faktor ini faktor support. Kontrol itu support ya ini ya. Ini tadi. Ya tadi support. Jangan kebalik saya. Bentar. Kontrol mbak. Kontrol dulu atau support dulu ya tadi. Oke deh, saya ulang deh. Kontrol mbak, bukan support. Oh iya. Nah, ini baru hati-hati. Jadi kita ulang, kita ngatur dulu. Yang maksudnya ini bukan kontrol. Ini bukan support tapi kontrol. Analyze. Jadi semua analisis kita yang barusan itu nanti terekam di sini enggak? Nah, ini itu recall recently used dialog. Jadi mengingat yang tadi itu apa aja. Nah, ini di sini udah ada reliability analisis. Kalau Anda udah mencet yang ini tadi loh ya. Analisis, scale, reliability gitu ya. Nanti akan terekam di sini. Rekam di sini. Nah, tinggal langsung klik. Ini kontrol bukan. Nah, ini tadi juga ini. Nah, item min itu variabel kontrol ini mendapatkan, ini saya ketik ya, coba saya ketik mendapatkan min sebesar tadi berapa? 2,976 itu ini minnya 2,9. Nah, memang yang bagus kita cari per ini ya. Nah, ini minus. Nah, kemarin itu 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 ya, Mbak? Angkanya itu. 6 sepertinya, Pak. Malah 6 ya? 6. Oh, iya ya, berarti rendah ya. Tapi di pertanyaan yang itu tadi 21 sampai 28 sepertinya cuma sampai 4 deh Pak kalau nggak salah. Oh iya deh, ini beda-beda kan?
Ya, ini 1 sampai 4 ya benar sih kalau rata-ratanya cuma 2 koma ya. Iya, sampai 4 untuk yang pertanyaan nomor 21 sampai terakhir. Nah, jadi gitu Mbak Patri. Jadi itu saya ngambil hanya ini aja angketnya itu. Kontrol dan Nah, jadi kontrol sama support. Nah, kalau ini hasil belajar, berbeda lagi ini. Ya. Kemudian ada lagi variabel tadi pengaturan diri, keterlibatan orang tua, kemudian ada lagi adalah apa tadi? Persepsi orang tua. Nah, ini persepsi orang tua. Ini mendapatkan data berapa, Pak? 130. Ya. Saya copy paste. Nah, ini bisa jadi satu dengan yang tadi. Bisa dibuat file terpisah-pisah, Mbak. Ini kan nih 21 sampai 28 ini kan apa namanya kuesioner yang berbeda dengan 1 sampai 20 ya. Iya. Nah, boleh dipisah-pisah nanti Anda tinggal copy paste nanti. Ini yang 1 sampai 20 dipaste ke SPSS yang lain misalkan kalau mau ya. Monggo lah. Itu. Nah, ini kalau misalkan ini saya gabung ke sini aja, misalkan ke sini. Kenapa kayak gini? Nah, dari variabel 29 ini bukan nominal ya, ini ordinal. Atau kalau mau aman sih sebenarnya. Nah, sekarang kalau yang persepsi orang tua ini 29 sampai 39 ini itu saya ambil dari disertasi saya. Nanti saya kirim deh kuesionernya. Tapi kayaknya ada di sini ya. Nih. Saya buka dulu. Nah, ini keyakinan Ibu tentang pembelajaran matematika. Nah, ini ada instrumental seperti yang saya katakan tadi ya. Belajar instrumental sama belajar konstruktivisme gitu ya. Jadi masing-masing ada 5 item ya. Nah, itu juga dicari min-nya. Min sama standar deviasi tadi. Dengan cara apa? Mencari ininya apa? Relativity-nya. Jadi ini nah ini juga dicari relativity-nya. Saya contohkan ya. Itu tadi baru kontrol ya Mbak ya, belum supportnya belum. Ini dikembalikan dulu. Kemudian support. Oh, yang juga tadi belum ya. Oh, ini kok kosong ya? Apa ke delete ya tadi ya?
Kalau kosong nggak mungkin ya Mbak ya. Ini tapi kosong. Kalau kosong nggak mungkin ya karena tanda bintang semua kan. Atau ini ya, coba kuesionernya kemarin yang mana ya? Oh, kehapus tadi. Iya Pak, ada beberapa pertanyaan yang memang itu tidak dijawab. Ada saya nemuin Pak. Kok bisa nggak bisa dijawab? Kan tanda pertanyaannya kan tanda bintang semua tuh. Ada yang ada. Nah, Kalau itu kayaknya yang belum dibintangin deh Pak di soal itu. Saya juga lupa yang mana. Aduh. Belum dibintangin ya. Nah ini udah dibintangin semua. Oh iya ada yang enggak ya. Aduh. Oh iya yang belakang-belakang nggak dibintangin semua Mbak. Aduh. Wah banyak yang missing data ini nanti ya. Coba saya lihat. Aduh. Yang nggak ngisinya cuma 2 responden Pak. Kalau nggak salah saya ngerekap tadi ada 2 responden yang nggak menjawab pertanyaan itu gitu. Tapi saya lupa pertanyaan yang nomor berapa. Nah, Responden ke berapa Pak? ini harus dicek dulu Mbak ini. Soalnya kalau missing data itu statistik akan rusak. Ya, semoga aja hanya 2 itu ya. Saya kok pas ngecek teh ya orang itu ya. Belum. Ya udah. Jadi ini gimana ya? Nah, hanya 2 item ini ya, ini dengan ini ya. Kalau yang persepsi ini ya, nggak ada masalah ya yang persepsi ya, nggak ada masalah. Coba kita cek yang persepsi. Bagus. Kemudian konstruktivisme bagus juga. Jadi
bagus sih datanya, realitasnya bagus-bagus. Jadi dalam penelitian langsung bisa digunakan untuk uji statistik. Dari sini ada yang mau ditanyakan Mbak Patri? Sebelum kita ke analisis lebih jauh. Insya Allah tidak ada, Pak. Nah itu udah dapat min, udah SD, udah jangkauan antar min juga sudah, realitasnya sudah. Nah sekarang pertanyaannya itu, ya ketika Mbak udah analisis semua masing-masing faktor itu tadi, kemudian kita lakukan regresi